What's up? It's Quinn. Welcome back to QPOTM, Quinn Pick of the Month, dimana setiap bulannya aku bakal ngasih fashion item atau fashion brand yang akan menjadi rekomendasi dari saya untuk kalian. Link webstore atau sosmednya bakal ada di description box below. Marky Mall. Oke, yang pertama ada celana pendek. Ini adalah celana pendek favorit aku belakangan karena aku pakai celana pendek cuman ini kayaknya. Aku punya dua warna, ada yang warna coklat, ada yang warna hijau tua. Udah pakainya dua ini aja kalau celana pendek. Tapi tenang, walaupun gak ganti-ganti, masih rajin dicuci. Wangi. Ini local brand, namanya Original Cozy dan nama produknya Leeds. L-E-E-D-S. Leeds. Kalau nggak salah ada 5 warna. Ada yang warna coklat, ada yang warna hijau yang tadi. Terus ada warna marun, hitam, sama blue navy. Kalau lihat di webstore-nya sebenarnya celana-celana Leeds ini lagi pada sold out, sisa yang warna marun doang. Tapi aku sempet DM ke mereka dan mereka bilang kalau bakal restock. Aku taruh link Instagramnya di description box bawah. Jadi kalau kalian lagi mau beli celana ini, kalian cek di webstore-nya masih sold out, kalian bisa coba tanya dulu di DM kapan celananya di restock. Karena aku sendiri juga masih mau beli celananya yang warna hitam, cuman pas aku lagi mau beli itu sold out. Aku biasanya kalau pakai celana itu yang ukuran pinggangnya 28 dan ini aku pakainya yang size S. Jadi kalau kalian ukuran pinggangnya kurang lebih sama seperti aku, kalian bisa pakai yang size S. Pas lagi dipakai jatuhnya itu di atas dengkul. Jadi aku suka banget sama cuttingnya celana ini, nggak terlalu panjang jatuhnya. Ini fotonya pas aku lagi pakai. Bagian pinggangnya dari karet, jadinya harusnya aman untuk berbagai ukuran pinggang. Kalau kurang kenceng pun ada drawstringnya, jadi bisa diikat dikencengin. Tapi yang aku paling suka dari celana ini adalah bahannya, karena bahannya dari corduroy dan corduroynya tuh bagus karena tebel. Dan karena bahannya corduroy yang lumayan tebel, jadinya pas lagi dipakai bodinya tuh jadi kelihatan, nggak lemes, nggak jatuh gitu. Jadi kalau kalian suka celana pendek yang pas lagi dipakai kelihatan di bagian bawahnya agak lebar, celana ini harusnya cocok banget buat kalian. Tapi buat aku personal ada yang kurang dari celana ini. Kantongnya di belakang nggak ada. Mungkin ini nggak jadi masalah untuk semua orang ya, tapi aku pribadi suka kalau di bagian belakang ada kantong. Paling nggak ada satu aja di sebelah. Kalau ada dua lebih sempurna lagi. Jadi kalau Original Cozy mungkin nonton video ini, kalau kedepannya bikin celana Leeds lagi mungkin bisa dipertimbangkan untuk bikin ada kantongnya di belakang. Oke? Dan harganya menurut aku lumayan terjangkau, 175.000. Dan dengan harga tersebut kalian dapetin celana dengan bahan yang bagus, dengan construction yang bagus juga. Yang kedua, ada colorful denim jacket. Ini denim jacket dari brand Pull & Bear. Yang aku pegang di sini warnanya kuning dan kuningnya tuh mentereng banget, kuning nonjok. Dan selain warna kuning ini masih ada 3 pilihan warna lainnya. Ada warna hijau mint kayak warna celana yang sekarang aku lagi pakai. Ada warna yang kayak merah atau orange gitu, atau kayak di antara merah dan orange. Lalu satu lagi ada yang warna beige. So untuk kalian yang lagi nyari colorful denim jacket bisa cek ke Pull & Bear. Bisa shop from home. Kalian tinggal ke websitenya aja atau tinggal download aplikasinya. Di iOS ada, di Android juga ada. Lalu di bagian homepage-nya itu ada satu section yang kasih keterangan bagaimana cara untuk belanja online. Ini pas lagi dipakai, ini jaket aku agak keriting gara-gara habis dicuci belum disetrika. Cuttingnya sedikit oversize, terutama di bagian shouldernya. Nih cuttingan shouldernya ada di sini, sedangkan pundak aku di sini. Tinggi aku 172 cm, berat aku 53 kilo, dan ini aku pakainya yang size S dan udah lumayan dapet cutting yang oversize. Kalau kalian pengen yang cuttingnya lebih gede lagi, bisa pakai yang size M-nya atau L-nya. Untuk detailsnya sama seperti denim jacket pada umumnya ya. Jadi ada kancing satu di bagian lengan, ada 2 kantong di bagian dada, lalu ada 2 kantong di bagian depan bawah, dan ada 2 kantong di bagian dalam denim jacketnya. Dan ini harganya di 499.000. Buat jaket oke lah, price-nya medium, tapi warnanya sih yang bener-bener bagus banget menurut aku. So buat teman-teman yang lagi nyari colorful denim jacket bisa cek ke Pull & Bear, dan barang-barang di Pull & Bear itu biasanya lumayan cepet habis dan mereka juga cepet ganti barang-barang baru. So buat teman-teman yang tertarik beli mendingan gercep. Yang ketiga ada footwear fisherman sandal. Ini disebutnya fisherman sandal walaupun bentuknya lebih kayak sepatu sebetulnya ya. Karena termasuk kategori sandal, jadinya kalau kalian pakai jenis footwear ini tanpa pakai kaos kaki, Anda masih menyayangi kaki Anda. Ini fisherman sandal local brand dari Bandung ya, namanya Porty Goods. Jujur sebelumnya aku nggak pernah kepikiran untuk beli jenis footwear seperti ini, dan setelah aku pakai ternyata aku naksir berat. Memang terkadang untuk kita bisa suka sama satu barang kita harus punya dulu ya, baru jadi jatuh cinta. Ternyata jenis fisherman sandal ini cocok banget terutama untuk style rapih yang retro. Kalau kalian ngelihat di Instagram aku belakangan feeds aku banyak pakai fisherman sandalnya Porty Goods ini, dan karena bentuknya yang bolong-bolong jadinya aku rasa ini bakal aku explore lebih lagi, terutama dengan street look. Bisa dicampur sama kaos kaki yang warna
warna-warni atau yang pattern. Dan izinkan aku untuk sedikit curhat karena Porty Goods ini punya sentimental value buat aku. Jadi dulu tahun 2014-an mungkin kurang lebih, itu zaman-zamannya aku lagi rajin cari-cari local brand. Local brand apapun, dari baju, jaket, celana, jeans, sepatu. Nah, pada tahun itu most of local brand sepatu yang aku tahu pada bikinnya tuh sepatu kulit. Agak beda dengan sekarang. Kalau sekarang banyaknya local brand sepatu sneakers karena streetwear sekarang sudah merajalela. Di tahun itu tuh gayanya lebih yang gentleman style, yang dapper look, yang casual, rambutnya rapih, yang Americana gitu. Pakainya sepatu boots kulit, raw denim masih in banget. Karena trennya lagi seperti itu, jadinya aku juga searching sepatu kulit. Karena memang most of local brand bikinnya sepatu kulit pada saat itu. Ada beberapa local brand yang aku ingat kayak Amble Footwear, Seba Shoes, Brodo, dan salah satunya adalah Porty Goods. Aku lumayan ingat sama Porty Goods karena dari antara brand-brand yang aku lihat, si Porty ini yang punya jasa custom service. Disclaimer, ini menurut pengetahuan aku ya, jadi maaf kalau ternyata brand-brand yang lain juga punya jasa sejenis. Tapi yang aku notice pada saat itu, si Porty Goods itu kalau kita buka websitenya, mereka akan kasih kita step by step bagaimana cara customnya. Pertama-tama pilih jenis sepatunya mau apa, mereka udah siapin template-templatenya. Contohnya ada sepatu derby, Oxford, loafer. Misalnya kita pilihnya yang loafer. Berikutnya kita bisa pilih bahannya. Bahannya mau dari leather yang mengkilap atau mau bahannya dari leather yang berbulu, suede. Step ketiganya pilih warnanya. Aku lupa pilihan warnanya ada apa aja, tapi yang pasti ada hitam, ada coklat. Terus yang keempat pilih jenis sole-nya mau apa. Mau dari sole yang kayak kayu atau mau Eva sole yang kayak rubber. Terus step terakhirnya bisa ditambahin details. Misalkan sepatu loafer, mau penny loafer atau mau tassel loafer. Nah, aku inget si Porty karena jasa customnya mereka yang menurut aku lumayan mudah untuk diikutin. Tapi dari dulu aku nggak beli karena pada saat itu buat aku lumayan mahal, jadi belum sanggup buat beli. Aku lupa range harganya Porty Goods berapa dulu, tapi kalau sekarang sih kisaran harganya di 600 sampai 800 ribuan. Tapi kalau lagi diskon, seperti sekarang, kalau kalian buka websitenya ada beberapa item yang lagi diskon, itu jadi kepala 490 ribuan. Dan kalau kita ngomong dari segi harga, kayak 600-an sampai 800-an, ya nggak bisa dibilang murah sih memang. Tapi setelah aku pegang barangnya, aku ngerasain kualitasnya, aku nggak bisa bilang harga segitu mahal. Karena dari segi kualitasnya, bahannya, construction-nya, bersaing dengan sepatu-sepatu kulit lainnya yang aku punya, yang dari brand internasional. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari sepatu kulit, aku rekomen banget buat coba cek si Porty Goods. Mereka punya ready to wear collection, jadi kalian tinggal buka websitenya aja, tinggal pilih sepatunya. Atau kalau kalian mau custom, juga bisa hubungin ke customer service-nya mereka, tapi mereka hanya melayani custom dengan siluet sepatu mereka yang sudah ada. Jadi yang bisa di fully custom itu bahannya, warnanya, jenis sole-nya, dan seterusnya. Tapi bentuk sepatunya sendiri harus yang mereka sudah ada. Nah, yang tadi aku bilang sentimental value buat aku adalah Porty Goods itu adalah satu brand yang dulu aku cuma liatin dan belum mampu beli. Sekarang setelah aku berkarir sebagai fashion content creator, ternyata aku di notice sama Porty Goods dan tim Porty Goods berbaik hati untuk mau kirimin aku produknya mereka. So ini benar-benar means a lot to me. Terima kasih banyak sekali lagi untuk tim Porty Goods. Yang terakhir, ada local brand namanya Blanc Studio. Di sini aku mau rekomendasi specifically koleksi mereka yang paling baru. Isinya ada 9 artikel dan ke-9 artikel tersebut semuanya retro style. Dan dari 9 artikel itu saya punya 7 karena aku suka banget sama retro style. Yang pertama ada satu setel blazer dan celana. Ini cuttingan blazernya boxy fit, jadi lebar jatuhnya pas dipakai. Celananya juga super duper gombrong. Ini dua bahannya dari corduroy. Yang kedua ada satu setel crop blazer, lengannya pendek. Terus ada celana bahan yang wide leg, jadi pas lagi dipakai baggy jatuhnya gede. Terus satu setel ini ada pattern houndstooth-nya. Yang ketiga ada satu setel ini jaket. Aku nggak tahu ngomongin jenis jaketnya apa ya. Bagian depannya ada label yang kayak blazer atau jas gitu. Tapi di bagian lengannya lebih kayak jaket, cuman ada satu kancing doang. Dan cuttingnya sedikit nge-crop. Kalau kalian tahu ini disebutnya jenis jaket apa, mungkin boleh tolong bantu di komen. Satu setel dengan bawahannya ini juga wide leg pants, jadi pas lagi dipakai baggy. Ini dua-duanya bahan corduroy juga, warnanya cream. Dan yang terakhir, yang pertama kali aku pegang, ini blazer boxy fit warna coklat. Sebenarnya ini juga satu setel sama bawahannya, celana pendek. Tapi jujur aku kurang suka, jadi aku ambil atasannya aja. Anyway, kayak warnanya itu masih gampang banget buat di mix and match sama bawahan apapun. Dan sebenarnya berlaku juga untuk semua item yang barusan aku kasih lihat. Jadi motif dan warnanya itu lumayan versatile untuk kalian bisa pakai, tidak harus satu setel. Kalian bisa pakai satu setel, tapi kalian juga bisa mix and match satu dengan yang lainnya. Terus buat temen-temen yang udah nonton video aku yang terakhir juga, Retro Queen episode 1, itu aku ngebahas soal retro style dan contoh-contoh mix and match-nya aku mostly pakai si Blanc Studio. Karena aku harus akuin kalau koleksi mereka yang ini, Retro Collection, mereka berhasil pull off siluet-siluet retronya. Karena aku punya satu temen yang punya jasa tailor, namanya Davin. Terus aku sempet nanya ke dia kayak, Vin, lu bisa bikinin gua blazer yang boxy nggak? Wah, gua nggak berani karena gue bisanya bikin slim fit sama skinny fit blazer. Nah, dari situ aku jadi mikir kayak, oh, apa ternyata bikin boxy blazer tuh nggak segampang itu ya? Karena boxy fit itu kan basically lurus aja gitu kanan kirinya. Sedangkan kalau
slim malah ada lekukannya kan, aku pikir lebih sulit. Mungkin butuh pola yang tepat untuk bisa bikin siluet blazer seperti ini. Dan menurut aku si Blanc Studio di koleksinya mereka semua yang tadi aku kasih lihat, terutama di blazernya, itu berhasil banget untuk pull off siluet retro. Jadi buat teman-teman yang suka pakaian dengan siluet retro, kalian harus banget cek si Blanc Studio. Nah kalau ngomongin soal harganya mereka termasuk di mid ke atas dikit. Harganya nggak bisa dibilang murah, karena atasannya mereka kayak tadi jaket, crop blazer, dan blazer yang ini harganya tuh di kepala 700-an mau 800 ribu gitu. Dan untuk celananya tadi harganya di 500 ribuan semua. Jadi kalau belinya satu setel itu harganya udah mau 1,3 juta. Tapi walaupun harganya tidak murah, aku juga nggak bisa bilang kalau harganya mereka mahal. Angkanya memang tidak rendah, tapi aku bisa bilang worth it karena comes with quality. Pilihan bahannya mereka beda-beda ya. Kayak di sini bahannya kayak Harris Tweed atau herringbone gitu. Terus yang tadi ada bahannya corduroy. Pilihan bahannya mereka bagus. Ini something yang kalian kurang bisa lihat di video, kalian harus pegang. Dan construction-nya juga bagus. Dua faktor ini yang penting dalam membentuk siluet retro, yaitu bahannya dan juga konstruksinya. Mulai dari pola sampai akhirnya jadi ke baju yang utuh. Jadi untuk harga yang tadi aku sebut kayak 500-an, 700-an, satu setel hampir 1,3 juta, itu bener-bener worth it dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh si Blanc Studio. Jadi buat teman-teman yang suka dengan outfit bersiluet retro, kalian harus cek Blanc Studio. So guys, itu dia fashion item atau fashion brand dari QP OTM Agustus 2020. Semoga bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman yang lagi mau belanja. Hope you guys enjoy this video, and if you guys did, kindly thumbs up dan juga di-share ke teman-teman kalian khususnya yang suka dengan fashion. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do. And I'll see you on the next QP OTM. Peace out.